ini seperti apa sih Bang? Katanya sih bilangnya ini strategi. Abang sebagai praktisi melihatnya gimana nih? Ya, pertama-tama saya berbicara dari sisi praktisi. Yang kedua, saya juga mantan pengacara Nikita. Pertama-tama saya kasihan juga sama Nikita ini. Udah jatuh ketimpa tangga pula. Dari awal saya sudah bilang, tidak perlu gugat uang prestasi. Fokus bebaskan Nikita Mirjani di dalam perkara pokok pidananya. Apa yang mau digugat? Kan tidak ada perjanjian dilanggar. Tidak ada namanya cedera janji. Tidak ada namanya uang prestasi. Apalagi ingkar janji. Mana perjanjian mereka perjanjikan yang tertulis? Hukum ini hukum tertulis. Nggak ada hukum kita tulisan gitu loh. Jadi memang dari awal saya sudah bilang, harusnya tidak usah gegabah. Terburu-buru menggugat wan prestasi kepada si pelapor ini. Tujuannya kan sebenarnya saya sudah tahu bahwa yang gugat perdata seolah-olah pidananya digugurkan. Padahal kan perdata dan pidana itu sesuatu yang tidak berbeda jauh gitu loh. Pidana berbicara tentang perbuatan yang dihukum, perdata tentang harta benda. Lalu apanya yang mau diperdebatkan? Persoalannya Nikita diduga melakukan tidak pidana, ya kan? Lalu kita menggugat si pelapor. Terkecuali Nikita bebas murni, baru Nikita rehabilitasi dan juga memperjuangkan hak-haknya termasuk hak untuk pemulihan nama baik dan juga melakukan counter terhadap para pelapor. Itu hukum yang tepat. Tapi kalau mau menggugat seseorang tanpa ada legal standing dasar hukum yang kuat, ini kan sama aja merugikan Nikita Mirjani. Maka teman-teman lawyer, saya sebagai praktisi teman-teman kalian, saya juga mantan pengacara Nikita Mirjani, berhati-hatilah dalam melaksanakan segala upaya dan tindakan hukum. Kalau upaya dan tindakan hukum menguntungkan Nikita Mirjani, lakukan. Tapi kalau seperti ini salah satu yang sangat merugikan si Nikita Mirjani gitu loh. Bang, ini berawal dari 3 kali mediasi kan ya, di sidang perdata prestasi 100M Niki gugat ke Reza Garis. Tidak menentang, akhirnya Niki kecewa kesal, akhirnya mintalah dicabut. Karena Bang Pai bilang ini atas izin dari Niki juga. Bukan seizin dari Niki, kalau dari awal saya, kalau Nikita bisa lihat ya, mungkin baca apa yang atau nonton saya sampaikan ini, mungkin Pak rekan saya Pak Fahmi, dari awal saya sudah sampaikan, tidak ada gunanya menggugat uang prestasi kalau memang tidak ada yang uang prestasi, tidak ada ingkar janji, cedera janji. Pertanyaan saya, sejak kapan mereka berbuat surat kesepakatan kerjasama? Sejak kapan? Dan ada salah satu pihak yang melanggar atau tidak ada uang prestasi atau tidak? Faktanya kan tidak ada. Yang saya harapkan, saya sebagai mantan pengacara Nikita Mirjani, saya kasihan juga Nikita ini. Sudah saat ini mengalami masalah sulit, di mana dia diduga melakukan tidak pidana, baik itu adalah pemerasan dan lain sebagainya dengan ancaman hukum yang maksimal di atas 5 tahun. Ini harusnya tim pembela, tim pengacaranya harus fokus. Dari awal saya bilang fokus bebaskan Nikita Mirjani dengan segala langkah dan upaya hukum yang menurut hukum baik dan benar di mata hukum. Kan itu saja yang saya sampaikan. Tapi kata Bang Fahmi sebagai kuasa hukumnya, ini strategi. Kalian jangan bertanya strategi dari setiap masing-masing advokat. Strategi apaan? Tidak ada strategi. Itu hanya bergening aja supaya pidana itu bisa digugurkan dengan gugatan uang prestasi. Saya rasa sangat sulit ya kalau untuk uang pres karena tidak ada yang dilanggar di situ. Memang tidak ada perjanjian tertulis. Apa yang mau dilanggar? Apa yang mau digugat itu? Karena Niki masih beranggapan perjanjian omongan dari Reza Garis itulah yang dianggap sebagai ini edukasi kepada masyarakat ya. Hukum negara ini hukum tertulis. Ketika kamu datang ke pengadilan, itu semuanya harus baik tertulis. Hukum lisan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang bisa berbohong. Kalau dia tertulis, apalagi diaktakan warmak daripada notaris, ya nggak bisa dibohong kalau salah satunya melanggar perjanjian itu baru namanya uang prestasi. Kalau tidak ada apanya uang prestasi. Oh nanti saya kasih ini omongan doang. Lalu besok dia tidak lakukan, lalu dianggap uang prestasi. Enggak lah. Karena hukum kita sistemnya adalah hukum tertulis, bukan hukum lisan. Lisan itu kalau keterangan saksi dibutuhkan, itu pun susah untuk pembuktiannya. Kalau secara lisan itu susah. Tapi Bang harusnya Reza datang ke sidang mediasi, tapi malah pengacaranya yang selalu mewakili. Pengacara juga tidak tahu apa itu prestasi, dia malah melimpahkan kesalahan ke. Jadi begini, dalam hukum perdata kan kita ini sebagai kuasa hukum. Kalau hukum pidana namanya penasehat hukum. Kuasa hukum itu bisa mewakili si klien. Kalau dalam mediasi ada surat namanya surat istimewa dari kliennya kepada si kuasa hukum untuk bisa mewakili yang bersangkutan dalam hadir di dalam mediasi. Sebenarnya aturan undang-undang memang si prinsipal itu wajib hadir sekali, tapi dalam pelaksanaannya jarang tuh prinsipal datang. Selalu berikan surat kuasa istimewa dan itu sah. Jadi nggak masalah. Nggak ada masalah. Bang, tidak mengurangi apapun.
setelah akhirnya langkah ini diambil dan pengacaranya Niki mau kami bilang mau fokus ke pidananya, ingin fokus benar-benar fokus ke pidana. Menurut abang sendiri gimana? Kalau saran saya sih kepada rekan saya, itu sebenarnya sudah terlambat. Mau fokus itu dari awal, nih kita tuh harusnya mengikuti proses hukum dengan di luar tahanan. Sudah berkali-kali saya sampaikan. Ajukan permohonan penangguhan itu bisa di dalam di polisi, bisa di kejaksaan maupun dalam pengadilan. Boleh kok ajukan permohonan. Bahwa dia warga negara Indonesia, dia sebagai kepala keluarga walaupun ibu kepala keluarga. Yang kedua, dia berkedudukan di Republik ini, di Jakarta, punya KTP, punya pekerjaan. Dari sisi kemanusiaan saya rasa bisa kok. Dia mengikuti proses di luar tahanan. Boleh, boleh. Banyak yang begitu kok. Emang kenapa nggak boleh? Kalau dari sisi-sisi yang kita lihat bahwa dia tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, apalagi mempengaruhi saksi, boleh. Nggak apa-apa itu. Bang, terkait nota keberatan eksepsi dari kita flashback sedikit ya. Sebentar yang 2 minggu lalu ada 3 poin penting. Pertama, Niki minta sidang pidana itu dihentikan atau ditangguhkan melihat ada sidang yang tadi ya, sidang perdata, yaitu Wan Pesasinya harus lagi berjalan dengan mediasi akhirnya tidak terjadi dan akhirnya dicabut. Menurut abang sendiri selama ini kalau ada sidang pidana itu bisa dihentikan gak sih bang kalau ada kasus perdata? Walaupun akhirnya sudah dicabut ya. Sebenarnya itu kan dari awal saya bilang mereka mengajukan prestasi untuk mempengaruhi si pidananya. Sebenarnya itu tidak ada ngaruh sama sekali. Nggak ada hubungan sama sekali gitu loh. Yang kedua, ini saya baru fokus ke pidana. Dari awal harus fokus di pidananya. Karena kita saat ini mengalami masalah serius. Dia tidak bisa bekerja. Dia di dalam hak asasinya dicabut itu. Dia di dalam. Dia tidak bisa kerja. Dia sebagai ibu dia tidak bisa melayani anak-anaknya. Salah satu cara seorang pengacara adalah mengajukan permohonan supaya kita bisa mengikuti proses hukum di luar pengadilan. Dan perdata kan sudah, artinya kan memang tidak bisa. Yang kedua eksepsi, ya kan? Permohonan mereka supaya mungkin ya ditangguhkan ini dan lain sebagainya kan faktanya kan ditolak gitu. Bisa dibilang sia-sia nggak sih bang nota keberatan dari ini karena sudah eksepsinya kan pasti kan nggak bakalan diterima oleh ya kalau sia-sia itu tidak, namanya juga itu hak dari para terdakwa, bolehlah melakukan itu salah satu upaya hukum dari. Kalau itu saya setuju, kalau Pak Fahmi dan teman-teman itu teman-teman saya itu saya setuju ajukan eksepsi walaupun ditolak, kita sudah pernah ajukan, itu hak. Tapi kalau wampres apa yang di wampres itu loh, sebenarnya mau bergen dengan pidana nggak bisa, hubungannya nggak nyambung itu loh. Terkait poin keduanya yaitu Niki dia bilang merasa dizalimi atau dikriminalisasi oleh penyidik Polda dan juga oleh para pihak JPU. Menurut abang sendiri gimana melihatnya? Saya sih melihat tidak ada kriminalisasi, tidak ada. Saya lihat polisi bekerja profesional. Kalau polisi sudah memiliki 2 alat bukti yang sah, ya polisi kan kewenangan dia kan melakukan rangkaian penyidikan. Kalau sudah 2 alat bukti yang sah, melakukan gelar, ya kan? Lalu apa? Polisi harus melakukan tindakan, yaitu ya mentersangkakan si Nikita. Dasarnya ada. Makanya kenapa tidak diuji dulu status tersangka lewat Prapit, supaya tahu apakah itu ada jolim, ada kan faktanya kan enggak, artinya mereka mengakui bahwa 2 alat bukti sudah cukup sah. Dan untuk memperjuangkan itu sebenarnya salah satunya Prapit, yang keduanya SP3, tapi karena tidak dilakukan sehingga sekarang masuk pokok perkara. Artinya ketika memang eksepsi itu ditolak, ya itu kan kewenangan penuh daripada hakim, majelis hakim. Kalau memang dianggap bahwa oh ini layak untuk disidangkan, ya nggak mungkin akan diterima gitu. Bang, terakhir poin ketiga itu nota keberatan dari Niki. Dia bilang dia sudah menyelamatkan wajah muka seluruh perempuan Indonesia, tapi malah dia yang dipidanakan, malah dia yang dicecar. Kemana BPOM selama ini? BPOM hanya diam saja, terus apa jangan-jangan BPOM berpihak pada para mafia skincare? Menurut abang sebagai Pak Sumi ini bisa dibilang menyerang lembaga pemerintah? Ya kalau menurut saya udahlah, sebenarnya fokus aja ke pokok perkara lah. Kita tidak usah zon itu loh, bahwa BPOM tidak ini. Kita ini kan warga negara, lembaga kan punya kewenangan untuk melakukan segala tindakan hukum, upaya hukum dan lain sebagainya. Toh kalau ada informasi sampaikan aja ke pihak kepolisian, ke BPOM, ke Badan Perlindungan Konsumen dan lain sebagainya. Kan ada jalurnya, ada jalannya. Bukan kita
seolah-olah merasa sebagai pengadilan. Tapi emang itu juga BPOM harus segera ngomong, harus bertindak terkait skincare dari RG sendiri. Kalau itu harusnya memang BP POM punya kewenangan itu. Pertanyaan saya, berani nggak BP POM gitu loh. Jangan sampai ada something. Kan itu tanda kutip kan. Ini kan banyak sekali kan yang bermasalah kayak gini kan. Jadi kalau menurut saya, udahlah Pak Prabowo sekarang lagi bersih-bersih lah. Orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya, yang tukang korup, tukang malak, tukang meras, sekarang kan dipecat semua tuh. Diganti semua. Kalau menurut saya itu wajar. Lembaga BP POM itu lembaga yang bisa dipercaya untuk supaya kesehatan masyarakat terjamin. Faktanya kan mereka diam aja, malah giginya ompong kan, nggak bisa kerja apa-apa. Bahkan masyarakat, saya sama Komisi 3 loh, sama Dokti, sama semua minta apa namanya RDP dengan Komisi 3. Bahkan BP POM hadir, datang lagi dari Badan Perlindungan Konsumen. Tapi ini lembaga-lembaga ini saya rasa tidak punya apa hak eksekusi sama sekali. Paling ya dikasih datang, suratin, tanya, cek, itu tuh aja. Jadi kalau itu skincare itu banyak yang diduga palsu dan tidak dilakukan tindakan tegas, apalagi tidak dicabut izinnya, operasionalnya, lalu dicek terkait dengan masalah kadar kesehatannya, ya percuma juga kan kita punya BP POM.